Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat iman sehingga kita berkumpul di ruang serbaguna dari Tanjung Uban Selatan. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pendidikan SD tamat 92, SMP 95, SMK 3 itu STM 98. Pendidikan profesi mungkin Bapak Ibu melihat gelar saya banyak sekali tuh ya, mungkin jarang dilihat gelar itu. Mungkin seperti Bapak Ibu itu ada gelar akademisi, itu mungkin gelar SE, SA, segala macam ST. Nah kalau gelar profesi ini gelarnya diakui juga di Indonesia. Ada dia BNSP namanya Badan Standar Nasional Profesi. Jadi kita harus di profesi itu dulu minimal 5 tahun baru kita bisa mengambil gelar profesi tersebut. Dan profesi ini juga bayarnya cukup mahal dan juga ujiannya juga sulit. Yang pertama itu RFP dari FISIP Universitas Indonesia di tahun 2011 itu saya ambil gelar perencanaan keuangan saya pertama RFP Register Financial Planner. Yang kedua itu ada PFC Personal Financial Consultant itu dari Singapura tahun 2012 dan ketiga QWP Quality Wealth Planner itu tahun 2013. Nah untuk training dan seminar, alhamdulillah saya dulu pernah ikut ke seminar ISO sekolah sehari-hari. Budaya hidup bersih di Jepang selama sekolah di Jepang, pelatihan kebersihan dan media online dan pengalaman. Jadi sejarah awalnya berdiri ini adalah karena kebiasaan saya Bapak Ibu sekalian yang diajarkan oleh orang tua saya dari kecil itu mulai membiasakan budaya bersih, bangun tidur, membersihkan tempat tidur sendiri. Nah jadi kebersihan itu rapi itu udah menjadi karakter, jadi sehingga terbawa terus hingga saat ini sampai saya memulaikan bisnis ini. Terus lagi masih dalam langkah awalnya jasa bersih rumah Tanjung Pinang ini tadi dibuat karena pengalaman pribadi yang sulitnya untuk mencari pembantu yang membersihkan rumah sehari-hari karena semua pada sibuk bekerja. Nah disinilah kita melihat bahwa setiap ada masalah pasti ada peluang. Maka dimulailah kita untuk mengumpulkan data dan survei kecil untuk membuat bisnis tersebut jadi nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, istri saya kerja guru penol waktu itu. Bangun pagi karena dia juga orang yang disiplin, masuk sekolah jam 7, setengah 7 udah berangkat dari rumah. Jadi saya punya anak 3, itu dia tinggalkan aja. Saya yang ngurusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari ngantar anak sekolah, terakhir saya bersihin rumah Bu. Nyapu, ngepel, cuci piring. Cuma cuci baju aja yang saya nggak kerjakan. Karena waktu itu saya juga kerjanya waktu itu masih di manajer prudensial. Jadi waktu tidak terikat, jadi bisa saya kerjakan semua. Jadi mulainya dari situlah. Jadi kesulitan cari pembantu, akhirnya kita kerjakan semua. Dan di situ saya berpikir Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dari lingkungan kita sehari-hari yang kita ada di kelurahan Tanjung Uban Selatan, kita bisa melihat, bisa mendengar dari kedai kopi, mungkin dari mana-mana apa sih sebenarnya permasalahan di lingkungan kita ini. Dari permasalahan lingkungan itu bisa kita ciptakan solusi. Nah, masalah yang saya hadapin dulu adalah sulitnya untuk cari pembantu. Udah kita bayar gaji mau tinggi pun nggak ada orangnya. Gitu. Udah sampai pesan-pesan dari pulau Karas dan mana kita cari nggak ada orangnya. Ini ya udahlah, coba. Ini berarti ini peluang nih. Coba tantangan yang lain juga. Oh, kesulitannya sama, cari pembantu gitu. Pembantu kerja nggak lama berhenti. Jadi saya coba, ini berarti adalah peluang. Awalnya saya mengumpulkan data, saya buka semua dari Google itu cleaning service macam-macam semua, baik yang cleaning service Medan, terus cleaning service yang di Surabaya, Yogyakarta, semuanya saya lihat, saya tulis Bapak Ibu sekalian. Jadi begitulah cara awal kita untuk mengumpulkan fakta. Saya ambil buku sekolah, saya tulis tuh jasa cleaning service Pekanbaru, gitu kan, namanya handesta.com. Saya buat apa sih layanannya yang ada, saya tulis semua. Terus harga-harga layanannya berapa, saya tulis semua. Pindah lagi ke kota lain, pindah lagi ke kota Bandung, ke Jakarta, segala macam. Jadi cukup kita ngumpulin data-data itu semua. Lanjut Pak. Nah, kiat dalam menjalankan jasa kebersihan ini, jasa bersih Tanjung Pinang ini awalnya itu memulai dengan membuat selebaran kecil gitu.
Kita punya kertas A4, Lurah. A4 itu kita cetak, kita bagi 4. Kita hanya waktu itu menyebarkan informasi. Jadi waktu saya pakai seperti kayak saya marketing asuransi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memberikan itu dengan harapan yang sangat besar, kalau nggak dapat kecewa gitu. Kita memang sih berharap gitu, tapi akhirnya kita cuma hanya berbagi informasi ya. Kita ketemu orang kita bagikan gitu. Nah, pergi di mana-mana supermarket yang ada mesin ATM-nya saya taruhin di situ. Satu ATM itu 555 saya letakkan. Jadi dan saya mempelajarinya, mesin ATM itu jam 7 itu sudah dibersihkan sama petugas kebersihan. Jadi kalau kita mau meninggalkan kertas itu jangan dibawa jam 7, itu pasti dibuang dia semua. Jadi kita datang itu setelah dia bersihkan, mungkin jam 8, kita letakkan 5 lembar, pindah ke sana lagi. Nah itu masih zaman tradisional betul-betul. Waktu itu saya belum belajar tentang program digital marketing segala macamnya. Dari situ terus buat spanduk di simpang jalan. Nah, di mana simpang-simpang jalan yang kira-kira banyak lampu, yang ada lampu merahnya itu, Lurah Bapak Ibu sekalian, saya cetak spanduk. Spanduk itu ukurannya 1 meter dari 1 meter, itu kita bagi 2. Cuman informasinya aja, jasa bersih rumah Tanjung Pinang, pemesanan, nomor telepon gitu. Dah itu aja. Dan apa apa? Jadi kita cuma pakai itu apa? Ibu-ibu tuh nak mata kuali dulu. Bukan spoon. Yang bawah-bawah tuh. Nah, pakai itu aja. Pakai itu, terus pakai scrub. Kan kalau scrub kan ada yang scrub dari besi, ya Pak ya? Yang masih kan ada. Tapi ini yang dari plastik. Yang kayak untuk orang nak mendebul-debul tuh. Nah, pakai itu. Jadi kalau pakai besi terlajak kita rusak pula kan. Panggil orang kan, jadi pakai scrub itu. Scrub tadi apa tuh yang kawat tadi, bawa yang kecil sama yang macam kayak botol aqua yang potong tuh kan, kita cedok kan, sama anduk kering. Nah nanti kita sikat semua, nanti bawa, nanti kelap bersih semua. Dan 150.000 satu. Nah itu tuh paling sering. Banyak. Nah, jadi apapun juga kita bisa dari skill, dari Bapak Ibu sekalian, skillnya apa lagi? Nanti kita bisa ciptakan nanti dari skill itu bisa menghasilkan. Ke kasur dia, ke bantal, ke kain horden yang ada. Jadi begitu tuan rumah periksa kamar dan mesin, wih wangi gitu. Langsung masuk ke dalam hatinya gitu kan. Nah, begitu. Ini aja alatnya dan gayanya. Nah, gitu. Biasanya kalau saya itu saya pakai kotak, Bu. Kotak apa ya kalau di sini kita bilangnya? Kotak kabinet ya. Yang ada tutupnya itu, Pak. Yang kotaknya kalau dijual kuning di Primaida tuh kotak kuning besar, kotak dia, katanya ada tutup tuh, bisa diangkat ini. Ah pakai itu. Jadi itu semua dibuka dulu kepalanya nih. Jadi kita susun dari atas Pak. Jadi kita susun. Ini bisa masuk kotak semua, cuma yang bisa masuk dalam kotak tuh hanya embed. Ya ibu-ibu ya, saya ada jual PY segala macam. Saran saya kalau Bapak Ibu ada grup-grup WA ikut aja gitu. Karena saya awal-awal dulu menjalankan bisnis ini, saya nggak ada gabung kemana-mana. Memang terasa sepi. Tapi begitu saya bergabung, berkenal dengan teman kan, dia akan menawarkan gabung yuk ke grup ini gitu. Ikut aja. Semakin banyak kita Bapak Ibu sekalian gabung ke grup WA, peluang kesempatan rezeki itu terbuka lebar oleh Allah. Kenapa gitu? Karena di dalam satu grup WA itu mungkin isinya ada 100 orang. Dalam macam saya sampai sekarang, alhamdulillah, grup WA saya itu ada 90 grup. Nah, grup WA saya ada 90 grup. Macam-macam. Saya kadang jumpa ibu-ibu ditawarin black wallet lah, sabun muka. Habis muka saya dikasih busa-busa gitu kan. Dalam hati saya tak apalah, kena busa lah. Yang penting nanti bisa masuk grup kan, ibu-ibu kan. Nah, nanti masuk tuh, saya seminggu sekali. Setiap hari Sabtu, saya nggak terlalu sibuk itu saya promosi tuh. Saya kirimkan promosi digital kan, bisa bersih rumah Tanjung Pinang. Akhirnya di dalam benak ibu-ibu dan teman-teman yang ada di dalam grup itu semua tertanam tuh bahwa di dalam grup kita ini ada orang yang mempromosikan jasa bersih rumah Tanjung Pinang. Dari pengalaman pribadi pemilik dengan sudah mendapatkan asisten rumah tangga sehingga sesuatu dikerjakan sendiri dengan segala harapan yang ada. Dari situ muncul inisiatif untuk membangun bisnis layanan cleaning service online. Di samping pemilik memang menyukai kebersihan, selain itu didukung pula mayoritas masyarakat Tanjung Pinang merupakan pasangan pekerja. Layanan jasa pembersih rumah ini juga melayani tempat ibadah
berbagai tempat usaha dan perkantoran, baik swasta maupun pemerintah, dari skala kecil hingga besar. Nah, awal mulanya saya mencetuskan usaha ini ya sekitar tahun 2017, yaitu di saat-saat susahnya cari pembantu untuk menjaga anak segala macam. Jadi saya terpikir dengan saya penyanyi juga karena hobi ya, karena bisnis di rumah. Akhirnya saya mencetuskan untuk buka cleaning service lah, media online. Sekarang kan karena musim-musimnya online kan, jadi ya kita buka biasa bersih rumah online berbasis dari promosinya dari Instagram, Facebook Ads, grup WhatsApp, ya dan semua media lah yang bisa pakai untuk Usaha yang telah berdiri pada tanggal 29 Maret 2017 oleh pria yang pernah bekerja di Jepang ini sudah mampu menjangkau Bintan, Langgoi, Tanjung Uban, serta Batam. Menyediakan berbagai layanan kebersihan yang meliputi jasa cuci karpet, jasa poles lantai, merapikan pakaian, membersihkan rumah kos-kosan. Bukan melang dari bawah, ini kan melang sawah, aspal kan, sarang-sarang dia punya laba-laba. Nah kita buang tadi, karena laba-laba nih dalam satu malam ini bisa buat karena lagi kalau kita tak anukan. Nah nanti kalau udah dia sudah bersih, maka kita sapu lebih sini sepertinya. Kalau macam ini kan, ini ada tinggi ini. Jadi kita bersihkan, bapak kita sapu. Ini setelah kita sapu, nah seperti ini yang dibersihkan ini baik ini. Ini ada sisa cat ya. Dan kompel ini pakai sekat tadi, bersihkan. Nah itu udah keramik. Jadi jasa bersih rumah itu harus beda dengan bersih biasa. Nah, kalau orang-orang kita, dia bersihnya macam apa sendiri bersihkan tahu aja kan? Tapi kalau misalkan yang keras macam ini, biasanya kita ngebersihin pakai cutter, bukan ibu. Cutter dulu untuk ngetak dulu, tapi yang agak lebar. Ini kayak nih, nanti bersihin. Jadi kalau kita bersihin itu satu-satu keramik ini kita datangin. Kita datangin keramik dulu, kita bersihkan. Di tepinya, gitu, selah-selahnya. Jadi itulah yang membuat kita beda gitu. Kalau cuma nyapu ngepel aja siapapun bisa. Tapi kelebihannya apa? Jadi betul-betul nanti kinclong rumah orang tuh bersih. Jadi kalau udah bersih semua, baru kita pel itu juga tadi tidak apa? Kalau kainnya model ini tidak model ini kainnya udah bagus nih. Tapi yang dari bagus dari kurang, yang dari ini Risco. Ya kainnya microfiber, tapi ini sudah mulai ini kainnya microfiber sekali. Ya microfiber. Nah kalau untuk pel itu, kalau saya ngajarin karangan saya itu, pel itu berdasarkan kalau memang dia pakai keramik, 3 keramik aja, jadi nggak ada yang kelewat. Karena kan ngepel kan, nih kan 3 kali kan, lagi. Kan nanti kita kerang ini, di sini namanya pendek, langsung itu kelewat kan, jadi 3 kali aja, mundur kayak mundur kan. Karena kalau sengaja semangat kan begini nanti 4 kali ini ada yang kelewat, kan gitu kan. Nah itu, tapi sebenarnya bapak-bapak semua ahli nih begini kan. Nah seperti itulah tekniknya dari atas ke bawah. Dan juga kalau misalkan itu nanti kalau membersih rumah yang baru renovasi yang betul-betul tak ada barangnya untuk hilangkan debu, apa bang? Atas dulu, atas, kalau ada jendela dulu semua, nanti lantainya disapu dulu. Setelah dia disapu bersih, nggak ada debu, nggak gitu, nggak ada debu lah, baru kita siapin ember, kasih air, udah kasih air, dalam itu kasih aja lah, bum boleh, daya boleh, softclean atau benzo boleh. Ya, sama. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.